Program AMD Advantage adalah salah satu eksekusi menarik AMD dengan para vendor partnernya untuk menunjukkan raw power dari AMD sebenarnya bagaimana. Di laptop ini, AMD dan juga MSI berusaha memberikan konfigurasi terbaiknya dalam sasis yang cukup minimalis, nipis, ringan, tapi tetap gahar berkat AMD Ryzen 7 5800H dan AMD Radeon RX 6700M-nya. Halo Googles, Ferry di sini dan let's check it out. Sebagai laptop yang ditujukan memang untuk gaming, sebenarnya kita cukup kaget dengan desain yang disuguhkan dari MSI Delta 15 Advantage ini. Sebagai gaming laptop, mungkin ini adalah desain paling santai, masih elegan, dan bakalan cocok untuk hybrid user yang butuh laptop gak melulu untuk gaming, tapi juga misalnya untuk kebutuhan profesional. Bodinya terbuat keseluruhannya dengan aluminium yang membuatnya cukup ringan sebagai laptop gaming sekelasnya. Tebal 19mm dan berat 1,9 kg, salah satu model gaming laptop tertipis dan teringan. Top covernya pun juga cukup minimalis, tidak ada badge branding yang menyebalkan selain logo Phoenix-nya MSI di sudut kanan atas yang sayangnya agak menonjol aja. Di bottom half-nya bisa terlihat juga cukup banyak ventilasi, a good sign sebagai gaming laptop. Sekaligus fun fact memotong berat laptop ini juga dengan membolongkan bagian seperti ini. Ke dalamnya dan kita juga akan menemukan konsep minimalis yang masih sama dengan overall bodinya. Konsep minimalis seperti ini sebenarnya sangat bagus untuk sebuah gaming laptop karena meminimalisir distraction. Mungkin bagi sebagian orang terlihat kepolosan banget, but datang dari gue pribadi yang sering memakai MacBook, bentuk ini agak mengingatkan gue dengan layout yang clean dari laptop Apple yang bukan buat gaming. Balik lagi, sesuai preferensi, tapi bagi yang punya pekerjaan profesi lain selain gaming, ini sangat welcome banget dan emang masih terlihat MSI banget. Secara ports, MSI Delta 15 ini walau tipis tidak memotong jalur di situ. Cukup lengkap, ada USB Type-C Super Speed di kiri dan kanannya, dimana satu itu udah support power delivery, USB 3.0 Type A di kiri kanannya juga, HDMI port di sebelah kanan, dan 3,5mm combo audio jack di sebelah kiri. Bisa dibilang terlalu balance dan mungkin memang ada beberapa setup yang kurang cocok untuk ini. Karena misalnya ada yang lebih prefer USB Type A semua di kiri, biar routing wired lebih bagus atau di belakang sekalian, bukan masing-masing satu di setiap sisinya. Untuk nirkabel cukup salut karena di sini sudah ada Wi-Fi 6E, cukup gaming standard banget dan ditemani oleh Bluetooth 5.2. Keyboardnya memang memiliki backlit RGB, namun sayangnya masih satu zone aja. Ini agak disayangkan karena transisi warna yang terjadi tergolong masih kaku dan masih berasa agak seperti laptop gaming tahun 2010-an. Sayangnya hal itu juga bisa gue temui di trackpadnya. Ini bukan trackpad yang terbaik di ranah gaming laptop, walau juga nggak jelek-jelek banget karena it gets the job done. Tapi ukurannya terlalu kecil dan dengan responsivitas yang so-so aja. Ini menggambarkan market gaming laptop yang sebenarnya memang tidak didemand untuk mengeluarkan inovasi atau kualitas terbaik untuk trackpadnya. Ini disebabkan karena tentunya banyak gamer yang akan memakai external mouse. Ini sangat disayangkan aja bagi pengguna yang cukup sering memakai trackpadnya langsung, misalnya untuk urusan pekerjaan, word processing, ataupun sekedar web browsing yang lebih simple langsung pakai trackpad daripada pasang mouse eksternal. MSI Delta 15 ini juga masih dilengkapi oleh webcam, walau masih HD 30 fps saja, tapi ini setidaknya cukup lah untuk digunakan sehari-hari. Ke displaynya dan di sini di mana MSI Delta 15 akan memperlihatkan words-nya yang lebih menarik. Yes, panelnya masih IPS 15,6 inci Full HD aja, tapi display ini memiliki sRGB yang sudah mendekati 100% dengan refresh rate hingga 240Hz. Display ini mampu memvisualisasikan performa yang cukup mantap bermain games yang bisa dijalankan dengan refresh rate tinggi, dan ini juga ditranslate pada pengalaman multimedia yang cukup oke banget. Menemani displaynya untuk multimedia juga ada stereo speaker 2 watt yang cukup oke, walau tidak dituning oleh third party brand lainnya untuk soal audio selain Nahimic untuk gaming performance-nya.
Soal spesifikasi, di sini dimana gue cukup salut dengan performa Delta 15 ini. Laptop ini merupakan seri di bawah Advantage Project dari AMD dengan vendor, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan raw power dari AMD sendiri, baik dari segi prosesor hingga grafis sekalipun. Tujuannya adalah memberikan kombinasi terbaik dari satu manufaktur aja. Delta 15 dibekali oleh Ryzen 7 5800H processors yang tentunya udah tidak jarang kita temukan di gaming laptop. Performa chip 7nm dengan 8 core dan 16 thread ini adalah salah satu flagship AMD Ryzen yang cocok sebagai gaming processor dengan TDP 45W-nya. Di sisi lain ada GPU RX 6700M, 10GB GDDR6 untuk urusan grafis. Menemani base spec-nya juga ada RAM 16GB dual channel 3200MHz DDR4 yang pastinya udah cukup kencang. Ini ditutup dengan SSD 1TB M.2 NVMe PCIe Gen 3 yang lebih dari cukup menurut kita untuk menyimpan pekerjaan, tugas, dan juga game-game favorit kalian. Secara benchmark di Cinebench R23, laptop ini mampu mencapai angka 1320 poin di single core dan 10.154 poin di multi-core. Untuk 3D Mark Time Spy, skor yang dicapainya adalah 7.393 poin dengan ekspektasi Battlefield 5 1440p Ultra menyentuh ranah 70 plus FPS. Terakhir di PC Mark 10, overall skornya mendapatkan 6.436 poin dan mendapatkan angka yang cukup tinggi untuk ketiga kategorinya. Performa seperti ini baru-baru ini sering ditunjukkan oleh AMD sejak kemampuan Zen Cores-nya memang sudah melebihi kemampuan konfigurasi yang non-AMD. Zen 3 cores yang dipakai di CPU-nya tergolong cukup cocok untuk menjadi daily processor baik itu di gaming maupun content creation machine. Sayangnya kalau ngomongin integrated GPU atau iGPU, tentunya Radeon Graphics yang di prosesor ini masih bukan RDNA 2, tapi karena adanya RX 7600M, ini membuatnya sebagai laptop ber-RDNA 2 meski di dedicated bukan integrated seperti di Ryzen 6000 series. Kemudian gimana soal performa gaming? Ada dua game yang tentunya sering kita mainkan dan menjadi standar gaming kami sendiri yang memang di daily play juga. Genshin Impact High 60 alias mentok kanan dapat dimainkan dengan sangat lancar dan tidak perlu pusing untuk tweak atau lainnya yang dibutuhkan agar bisa menjalankan game ini dengan sangat-sangat lancar. More speed. Vengeance will be mine. To oblivion. Illusion shattered. Rack and ruin. Sebagai tambahan, FSR2 juga udah bisa dijalankan di game ini sekarang, bahkan adanya support dari MiHoYo sendiri. Kemudian Call of Duty Modern Warfare 2 atau Warzone 2.0. Berkat memori GPU-nya yang cukup lega hingga 10GB, ini membuat performanya cukup oke untuk mentok kanan. Namun soal gameplay, kita di Invasion contohnya, average FPS yang didapatnya hanya sekitar 100 FPS aja, dengan texture yang kadang suka ngedrop. Ini terjadi walaupun shader cache-nya sudah diinstal hingga 100% dan ada adjustment tweak sedikit untuk grafisnya. Sepertinya ini masalah dukungan dari early build MW2 yang lebih memilih kubu sebelah. Akan tapi tentunya di skala map yang lebih kecil seperti di Embassy, 130 FPS lebih dapat diraih dengan sangat mudah dan membuatnya secara overall masih sangat playable untuk laptop yang tipis dan ringan ini. Hostile UAV in the area. Mendukung dalam performa gamingnya ada AMD Smart Shift yang membantu prosesor dan GPU untuk berkomunikasi lebih baik di antara mereka sesuai dengan tugas yang dilakukan seperti gaming ataupun content creating. Smart Access Memory juga tersedia di sini membantu komunikasi transfer data yang lebih baik dengan dukungan ekstra seperti ray tracing dan variable rate shading, serta adanya Fidelity FX dan image sharpening yang meningkatkan detail game yang sedang kalian mainkan. Untuk soal upgradability, sebenarnya Delta 15 ini masih sangat upgradable. Namun sayangnya di unit review kita, entah kenapa bagian dalamnya agak messy, jadi kita nggak berani untuk proceed lebih lanjut. Ada beberapa heatpad yang terlihat ditemani oleh dua buah cooling fan yang berada di kedua sudutnya. Actually, desain cooling fan seperti ini cukup baik, di mana kipas menarik udara dingin dari sisi kiri kanannya, yang pastinya cukup terbuka untuk sebuah laptop dan membuang semuanya ke exhaust di belakang. Soal baterai, MSI Delta 15 ini digadang mampu bertahan hingga 12 jam dengan 82 Wh baterainya. Dalam pengalaman kita, ini sebenarnya agak berlebihan karena rata-rata hanya didapat 8 jam saja. Charging brick-nya berating 240 Watt. Salah satu fitur yang belum sempat kita coba dan baru tahu adalah mode standby. Kabarnya laptop ini bisa langsung beroperasi dengan cepat dari mode sleep, sedikit reminiscence dengan MacBook, which is great.
Soal harga, kita jujur agak sulit menemukan model-model Advantage di marketplace karena jarang disebut dengan tagline Advantage-nya. Tapi untuk MSI Delta 15 ini, kita menemukannya dibanderol dengan harga sekitar 26 jutaan untuk spesifikasi seperti yang kita review. Cukup oke, walau memang menurut gue pribadi agak berada di ranah premium. Overall, MSI Delta 15 secara spesifikasi dan exterior design cukup menunjukkan kemampuan MSI membuat laptop yang cakep dan AMD yang jago bikin komponen yang kompeten. Namun beberapa aspek dari Delta 15 membuatnya terkesan harusnya lebih murah dari MSRP-nya yang tersedia saat ini. Ini karena interiornya yang terkesan kurang premium dan juga beberapa dukungan MSI yang polos banget dibandingkan vendor lainnya yang lebih berani men-showcase produk Advantage. Jika laptop ini dibanderol sedikit lebih budget, hampir mungkin tingkat minatnya jauh lebih tinggi. Namun karena standar penjualannya, maka sedikit ketebak kenapa vendor lain berhasil membuat Advantage yang lebih mendapatkan advantage. Laptop ini tidak jelek, namun juga belum siap menjadi the perfect one. Tapi kalau kalian memang lagi mencari laptop gaming yang minimalis dan juga elegan, tapi tetap powerful, well, laptop ini cukup oke kok untuk diboyong pulang. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gubos. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Happy New Year everyone. Ferry signing out. Bye-bye.